Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12, APHP 1, APHP 2, dan 12 MM2. Pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang saya janjikan kemarin, saya akan memberikan informasi atau mengulas mengenai KIP kuliah. Jadi kali ini videonya khusus untuk KIP kuliah ya. Oke, langsung saja ya. Apa sih sebenarnya KIP kuliah itu? Jadi kalau dulu lebih dikenal dengan nama bidik misi. Ya, di zaman presiden kita Pak SBY namanya adalah bidik misi, tapi ketika Presiden Jokowi namanya KIP kuliah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya KIP kuliah itu apa? Jadi KIP kuliah ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kalian untuk meringankan beban kalian atau biaya-biaya kuliah. Jadi konteksnya meringankan ya, bukan mengcover semua. Karena nanti ada beberapa hal apa saja yang dibantu oleh pemerintah. Jadi misalkan seperti untuk kos apakah dibantu? Nah itu enggak ya. Jadi hanya biaya makan untuk sehari-hari selama biasanya cairnya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Itu dalam 1 bulannya dihitungnya 700.000 dan juga untuk UKT. Untuk yang lain-lainnya bagaimana? Untuk lain-lainnya yang pasti bayar sendiri ya, untuk kos, untuk mungkin membeli buku-buku penunjang dan lain sebagainya, itu perlu untuk biaya pribadi. Tapi yang pasti untuk uang kuliah selama kalian di sana, kalau S1 berarti 4 tahun 8 semester, kalau D3 berarti 3 tahun 6 semester, itu gratis tanpa dipungut biaya apapun gitu ya. Kemudian KIP kuliah itu wujudnya bagaimana? Bagi kalian yang sudah punya KIP sekolah, sebenarnya sama ya, hampir sama. Jadi semacam kartu. Kalau yang KIP sekolah itu kalau nggak salah hijau ya. Tapi kalau untuk KIP kuliah warnanya ungu gitu. Terus bagaimana Bu untuk bisa mendapatkannya ya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selain itu bedanya dengan KIP sekolah, kalau kalian punya KIP sekolah, ketika kalian sudah lulus dari sekolah itu KIP-nya sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi untuk selama 3 tahun atau 4 tahun kalian menyelesaikan sekolah itu di SMK ya. Kalau untuk yang TOEI kan 4 tahun. Kemudian kalau sudah lulus dari situ sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, kalau yang KIP kuliah itu berarti bisa dipakainya selama kalian kuliah. Jadi kalau kalian ingin tetap mendapatkan KIP, berarti KIP sekolah kalian harus diganti dengan KIP kuliah gitu ya. Kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan KIP kuliah itu? Jadi ada beberapa yang menjadi prioritas penerima dari KIP kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa atau siswa yang saat ini memiliki KIP sekolah. Jadi untuk kalian yang memiliki KIP sekolah itu ada peluang untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Kemudian yang dua adalah siswa atau mahasiswa yang keluarganya punya kartu PKH atau KSS ya, keluarga yang prasejahtera itu, atau juga kalian yang berasal dari panti asuhan gitu. Jadi kalau keluarga kalian punya PKH ya, ada kan kartu PKH itu, kemudian KKS dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi prioritas mendapatkan KIP kuliah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mahasiswa dengan keterbatasan akses. Maksudnya bagaimana? Bagi mereka yang di wilayah 3T ya, daerah 3T yang terpencil, terdalam itu ya, terluar, itu bisa mendapatkan prioritas juga untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Dan juga bagi mereka yang disabilitas. Tuh. Kemudian juga ada mahasiswa dengan kondisi khusus atau bencana. Saya berharapnya nggak terjadi bencana, tapi bagi teman-teman kalian di luar sana yang mungkin dulu pernah menjadi korban gempa dan lain sebagainya ya dulu, itu juga bisa mendapatkan KIP kuliah. Perlu kalian ketahui juga nih, untuk program ini sudah 2 tahun berjalan ya. Tahun kemarin pun juga menggunakan KIP kuliah, bukan lagi bidik misi istilahnya.
Oke. Kemudian untuk mereka yang memegang KIP sekolah itu nanti bisa dilampirkan pada saat seleksi setelah dia diterima di salah satu universitas melalui salah satu jalur gitu ya, sudah diterima. Apa saja sih syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan KIP kuliah, atau siapa saja yang bisa gitu untuk daftar melalui KIP kuliah ini? Yang pertama adalah alumni SMA atau SMK pada tahun 2020 dan 2019. Berarti berlaku untuk 3 tahun ya. Kemudian lulusan SMA atau SMK yang akan lulus di tahun ini, tahun 2021, berarti kalian. Jadi yang bisa untuk mendapatkan KIP kuliah itu, yang bisa daftar untuk KIP kuliah lulusan 2019, 2020, dan 2021. Kemudian mereka yang lolos baik di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B. Prodi itu apa sih? Prodi itu semacam jurusan. Jadi kan ketika kalian mau kuliah memilih jurusan, memilih ini kan pasti ada jurusan dan prodi. Nah, jurusan dan prodinya itu harus berakreditasi A dan B. Kemudian bagaimana Bu dengan akreditasi yang C gitu? Bisa, tapi dalam kondisi khusus, yaitu maksudnya adalah program-program studi yang baru ya. Ada beberapa program studi yang baru yang masih berakreditasi C, tapi dia ada prioritas untuk bisa didaftari KIP kuliah gitu. Kemudian mereka yang memiliki potensi akademik. Potensi akademik seperti apa? Apakah harus pintar? Apakah harus juara 1 dan lain sebagainya? Ternyata enggak. Jadi mereka maksudnya ini gini, yang memiliki potensi akademik adalah mereka yang lolos. Jadi ketika kalian daftar melalui jalur apapun, apakah itu SNMPTN, apakah SBMPTN, ataupun mungkin lewat jalur SNMPN ya. SNMPN itu khusus untuk jalur masuk politeknik, ataukah kalian melalui mandiri untuk universitas-universitas tertentu, itu bisa ya. Itu dan dia bisa lolos itu bisa untuk dapat KIP kuliah dengan catatan juga dari ekonomi yang terbatas. Jadi untuk kalian yang merasa perekonomiannya sudah cukup, sudah tidak masuk kategori, nanti kalau daftar tidak usah lewat jalur KIP kuliah. Jalurnya lewat jalur yang reguler saja ya. Jadi ini memang khusus diperuntukkan bagi teman-teman kalian atau bagi kalian yang memiliki potensi akademik yang bisa lolos melalui salah satu jalur untuk ke PTN atau PTS dan juga dari golongan ekonomi bawah. Nanti ada kriterianya tertentu siapa saja yang dikatakan untuk golongan ekonomi bawah ya. Kemudian untuk PTN untuk yang jurusan atau programnya S1 dan D4 itu pasti ada KIP kuliahnya ya, bisa didaftari dengan KIP kuliah. Tapi untuk PTN dengan D3 itu nggak semuanya, karena biasanya untuk D3 itu banyak jalurnya nanti akan diambil dari seleksi mandiri. Jadi kebanyakan kalau melalui SBMPTN atau SNMPTN itu untuk S1 atau D3. Kemudian bagaimana Bu dengan kita-kita yang nggak punya KIP sekolah ya, KIP sekolah nggak punya, kemudian untuk kartu seperti PKH, KKS nggak punya, bukan dari panti asuhan dan lain sebagainya, bagaimana? Apakah masih tetap bisa untuk mendapatkan KIP kuliah? Tenang saja, masih bisa ya, dengan catatan kalian harus mendapatkan atau mencari SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Nah, surat keterangan tidak mampu itu yang bisa menjadi lampiran ketika kalian daftar di KIP kuliah. Siapa saja yang bisa mendapatkan SKTM itu? Mereka yang penghasilannya kalau dijumlahkan penghasilan ayah dan penghasilan ibu itu
ya, kurang dari 4 juta. Ya, pendapatan kotor ayah dan ibu kurang dari 4 juta atau pendapatannya dibagi dengan jumlah orang yang ada di KK atau jumlah yang tertanggung itu tidak lebih dari 750.000. Misalkan katakanlah penghasilannya 3 juta, ya, penghasilan kotor 3 juta. Ternyata yang tertanggung di dalam KK itu ada 3, misalkan. Jadi ada ayah, ibu, dan anak gitu ya. Apakah nanti bisa untuk daftar KIP kuliah? Ya, kita coba aja untuk hitung. Jadi ketika 3 juta ya. 3 juta dibagi dengan 3 ketemunya berapa? 1 juta ya. Berarti kalau 1 juta itu kurang dari 750 apa lebih dari 750? Kalau lebih dari 750 berarti itu nggak bisa untuk mendapatkan SKTM. Jadi bagaimana yang bisa ketika misalkan penghasilan 3 juta tapi anggota yang tertanggung di dalam KK itu ada 5 misalkan. 5 berarti 3 juta dibagi 5 hasilnya 600.000. Kurang dari 750.000. Berarti masih bisa untuk mendapatkan SKTM gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian syaratnya lagi belum pernah mendapatkan bantuan KIP kuliah di sebelumnya. Jadi untuk lulusan 2019 atau 2020, misalkan dia saat ini sudah atau pernah mendapatkan bantuan KIP kuliah, tapi karena alasan tertentu akhirnya tidak diambil atau dia cuti kuliah atau dia meninggalkan kuliahnya, kemudian ingin daftar lagi di tahun ini 2021, apakah boleh? Nggak boleh. Jadi KIP kuliah ini hanya kesempatannya 1 kali. Ketika kalian sudah bisa lolos 1 kali, ya sudah, gunakan dengan baik-baik. Kalau kalian tinggalkan, nggak kalian gunakan, tahun berikutnya kalian ingin daftar KIP kuliah itu sudah nggak bisa. Gitu ya. Kemudian fasilitas apa saja yang bisa didapatkan di KIP kuliah ini? Yang pertama adalah pembebasan biaya kuliah yang langsung dibayarkan ke PT. Jadi UKT ya, kalau istilahnya, kalau kalian kan SPP ya, kalau di tempat universitas itu namanya UKT. Jadi UKT dalam 1 semester misalkan 2,5 atau 3,5 itu kalian sudah tidak perlu memikirkan lagi karena itu akan dibayarkan langsung oleh KIP kuliah. Kemudian bantuan biaya hidup di mana kalian akan mendapatkan 4,2 juta per semester. Tapi diterimanya bukan per bulan ya. Biasanya 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali. Jadi bagi kalian, dan biasanya diterimakan di akhir, tidak di awal. Jadi walaupun dapat KIP kuliah, kalian harus tetap butuh biaya untuk istilahnya nalangi dulu baru nanti kalau KIP biaya hidupnya dari KIP kuliah turun, bisa kalian kembalikan ke orang tua kalian gitu. Kemudian fasilitas lagi yang bisa kalian dapatkan bagi calon KIP kuliah atau bagi mereka yang daftar di KIP kuliah memang berencana untuk mendaftar ke SNMPTN atau SBMPTN dengan KIP kuliah, dia akan dibebaskan biaya pendaftaran seleksi masuk penerimaan PT. Jadi kalau kalian ikut SBMPTN nanti kan kalian harus mengikuti UTBK atau ujian tulis. Nah, ujian tulis bagi mereka yang daftarnya reguler itu kan bayar 200 sampai 300. 200 itu untuk yang cuma ambil IPA atau IPS, tapi untuk campuran 300.000. Tapi kalau kalian daftarnya melalui KIP kuliah, kalian memilih KIP kuliah bukan reguler, itu bisa gratis. Ya gitu ya. Oke, terus jangka waktu KIP kuliahnya itu berapa lama? Kalau kalian ngambilnya program S1 berarti 8 semester. Terus bagaimana Bu kalau misalkan katakanlah dalam waktu 8 semester ternyata belum lulus atau ada pertambahan semester lagi, berarti tambahannya sudah tidak dihitung lagi. Jadi mau nggak mau, kalau kalian masih tetap ingin gratis, kalian harus lulus tepat waktu. Kalau S1 berarti 8 semester, kalau D3 berarti 6 semester atau 3 tahun.
Gitu ya. Tambahan atau perpanjangan semester kalian harus bayar sendiri. Oleh karena itu diharapkan penerima KIP kuliah ketika sudah diterima di universitas ya memang harus belajar dengan sungguh-sungguh biar bisa lulus tepat waktu. Kemudian berapa sih kuotanya untuk tahun ini penerima KIP kuliah? Ada 1,1 juta mahasiswa. Itu ya. Mudah-mudahan termasuk salah satunya kalian. Terus kapan Bu jadwalnya untuk pendaftaran dari KIP kuliah ini? Biasanya bebarengan atau sebelum dari SNMPTN. Kalau SNMPTN itu pendaftarannya di tanggal 15 sampai 24 Februari, berarti bisa dimungkinkan ya untuk KIP kuliah itu di sekitar awal Februari atau akhir Januari. Jadi kita nantikan saja kapan bisa daftar untuk KIP kuliah. Dan pendaftar KIP kuliah itu dia akan digratiskan apa saja, jalur masuk apa saja. Yang pertama, SNMPTN ya, gratis. UTBK untuk SBMPTN-nya gratis. SBMPTN-nya gratis. SNMPN, yaitu SNMPN itu jalur masuk Politeknik Negeri ya. Dia hampir sama kayak SNMPTN, pakai rapot tapi bukan PTN tapi untuk Politeknik Negeri. Nah, untuk SNMPN itu apakah gratis? Ternyata enggak. Ya, SNMPN kalian harus bayar. Enggak gratis ya. Jadi yang gratis tadi SNMPTN, SBMPTN, ya UTBK SBMPTN. Untuk yang lainnya bayar, untuk SNMPN bayar. Dan untuk PTS untuk atau seleksi mandiri itu tidak semua ada yang gratis. Jadi kalau kalian melalui jalur mandiri, kan ada 3 jalur ya. SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Untuk yang lewat jalur Mandiri ini ada beberapa universitas yang kalian pilih yang menggratiskan ya, yang menggratiskan atau bisa yang pendaftar KIP kuliah untuk gratis, tapi ada juga yang harus bayar. Jadi tergantung kembali lagi kepada universitasnya apakah mau menggratiskan atau harus bayar. Gitu. Sebagaimana Bu tata cara untuk daftarnya? Caranya harus kalian masuk link ya, daftarnya masuk link melalui kip/kuliah.kemendikbud. Sudah ada di kemarin yang sudah saya share ke kalian, yaitu linknya, kalian bisa masuk ke sana. Untuk saat ini masih belum bisa, kita masih menunggu kapan KIP kuliah buka untuk bisa didaftari oleh kalian. Gitu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga, bahwa KIP kuliah ini sewaktu-waktu juga bisa dicabut ya. Ketika kalian sudah mendapatkan, sudah terdaftar, bisa juga dicabut. Apa hal-hal yang bisa membuat KIP kuliah tercabut gitu? Yang pertama, ketika mahasiswa itu meninggal. Ya, meninggal, putus kuliah, artinya tidak melanjutkan kuliahnya. Harusnya 4 tahun, 8 semester, di tahun ketiga dia memutuskan untuk menikah atau hal alasan lain, kemudian tidak melanjutkan kuliahnya, berarti KIP kuliahnya dicabut. Kemudian tidak diketahui keberadaannya, jadi meninggalkan perkuliahan dalam waktu yang lama tanpa ada keterangan apapun, itu juga bisa dicabut. Menolak KIP ya, bisa jadi mungkin dulu dari golongan ekonomi yang kurang beruntung tapi ternyata kayak mendadak ya, akhirnya menolak KIP, dia sadar bahwa dia udah kaya, kemudian menolak KIP itu, nah bisa juga ditarik. Kemudian juga dipidana ya, tersandung kasus pidana juga bisa dicabut. Melakukan kegiatan yang menentang Pancasila dan UUD 45. Jadi ketika kalian jadi mahasiswa pun juga harus berhati-hati dalam menjadi aktivis dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian masuk di organisasi-organisasi yang ternyata dia malah menentang dari Pancasila dan UUD 45. Harus hati-hati. Kemudian tidak lagi menerima prioritas KIP. Misalkan ya tadi ya, prioritasnya kan ada beberapa ya, tadi yang KIP kuliah, kemudian PKH dan lain sebagainya. Ternyata sudah tidak terdaftar lagi. Jadi keluarganya yang saya katakan kayak mendadak tadi ya, jadi OKB tadi, itu bisa juga untuk KIP kuliahnya dicabut untuk diperuntukkan ke yang lebih berhak lagi. Selanjutnya tadi ya, untuk cara daftarnya kalian masuk daftar di webnya KIP kuliah. Kemudian setelah kalian daftar KIP kuliah, jadi gini,
alurnya. Yang pertama ketika KIP kuliah sudah buka. Ini khusus untuk yang memang mau masuk lewat jalur KIP kuliah atau bidik misi ya. Tapi kalau kalian yang ingin masuknya lewat jalur reguler ya nggak usah daftar KIP kuliah ini. Jadi hanya untuk yang merasa kalau potensi akademiknya bagus, tapi juga dia dari golongan kurang mampu, lebih baik bisa untuk mencoba di KIP kuliah. Jadi cara daftarnya yang pertama kalian daftar di websitenya KIP. Setelah kalian sudah daftar, sudah punya akunnya, sudah punya ini ya, sudah disimpan juga user ID sama passwordnya. Kemudian kalian kan daftar tuh lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN ya kan. Berarti kalau kalian juga sudah daftar KIP kuliah, sudah daftar di SNMPTN, kemudian atau SBMPTN, kemudian mengikuti seleksinya. Kalau SBMPTN berarti mengikuti UTBK dulu, seleksinya dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti sudah mengikuti seleksinya ternyata kalian dinyatakan lolos, berarti nanti kalian akan diteruskan untuk diseleksi KIP kuliah. Jadi seleksinya lolos, kemudian dilanjutkan dengan KIP kuliahnya yang lolos, alhasil nanti kalian bisa kuliah gratis. Gitu ya. Jadi saringannya ada 2, daftar KIP, mengikuti seleksi, kemudian lolos, kemudian disaring lagi di KIP kuliah, ternyata lolos juga. Nah, nanti berarti kalian bisa dapat KIP mahasiswa. Dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum daftar? Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa NISN dan NPSN-nya valid. NPSN sudah pernah saya share di grup kelas. NISN kalian miliki sendiri-sendiri. Kemudian NIK yang didaftarkan di NISN sudah benar. Saya kira untuk kalian sudah punya KTP semua ya, sudah punya NIK. Kemudian NISN dan NPSN untuk daftar akun LTMPT harus sama dengan NISN dan NPSN untuk daftar KIP kuliah. Jadi ketika kalian membuat akun LTMPT ya, ada beberapa yang kemarin sudah berhasil membuat akun. Nah, dalam membuat akun kan memasukkan NISN dan NPSN. Itu harus sama persis ketika kalian memasukkan di KIP kuliah, gitu ya. Kemudian pemegang KIP sekolah ya atau PKH atau KKS, silahkan minta sekolah memasukkan nomor KIP atau PKH atau KKS terlebih dahulu ke data NISN sebelum daftar KIP. Jadi bagi kalian yang ingin daftar KIP kuliah, ya mulai sekarang saja nggak apa-apa. Yang mau daftar KIP kuliah melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN atau mandiri dan lain sebagainya, dan punya KIP sekolah atau punya PKH atau punya KKS, tolong nomornya di WA-kan ke saya ya, akan saya list nanti biar dimasukkan oleh admin Dapodik untuk pensinkronan ini semua sebelum kalian daftar KIP kuliah. Jadi lakukan ini sebelum kalian daftar ya, mulai dari sekarang. Jadi kalau kalian punya, hanya yang punya saja, kalau nggak punya ya berarti tadi SKTM ya. Kalau yang punya silahkan didaftarkan ke saya biar saya list, nanti saya laporkan ke admin Dapodik untuk disinkronkan biar kalian nanti ketika daftar KIP kuliah bisa langsung sinkron, nomor PKH-nya, nomor KKS-nya bisa masuk gitu ya. Untuk alur pendaftarannya, saya kemarin sudah share YouTube ya di grup kelas. Itu untuk alur pendaftarannya silakan disimak di YouTube di menit 26 .42 sampai selesai ya. Menit 26.42 sampai selesai. Silahkan alur pendaftarannya dipelajari sendiri, bisa lihat YouTube. Kemudian yang wajib lagi harus punya email aktif dan wajib benar. Bisa menggunakan email yang sudah kalian daftarkan di akun LTMPT kemarin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Emailnya sama nggak apa-apa. Kemudian DTKS ya, ini untuk PKH, KKS, dan KIP itu harus masuk. Kemudian memasukkan data keluarga, yang dimasukkan adalah jumlah tanggungannya yang ada di KK yang nggak kerja ya, yang nggak kerja. Berarti ternyata jumlah tanggungan itu kalau nanti di data ditanya jumlah tanggungan berarti adalah seseorang yang ada di KK tapi dia tidak bekerja. Kalau di situ ada
satu ayah, satu ibu, kemudian 2 anak. Ayah dan ibu sama-sama bekerja, berarti jumlah tanggungannya adalah 2, yaitu anak-anaknya. Tapi kalau misalkan di kakak 4 ada ayah, ibu, 2 anak, ternyata ibunya tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Satu-satunya yang mencari nafkah hanya ayah, berarti tanggungannya adalah 3. Ibu, anak pertama, dan anak kedua. Gitu. Kemudian kalau nanti ada ekonomi ya, kalian ada ekonomi, silahkan nanti bisa dituliskan atau diisi sesuai petunjuk yang ada ya di YouTube, ada yang sudah saya share. Kemudian foto apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah foto bersama keluarga. Keluarga kamu ada berapa? Ada 4, berarti 4 orang di dalam kakak itu harus foto bersama. Bagaimana Bu dengan ternyata saya punya kakak saya nggak di rumah, kakak saya merantau, bagaimana? Apakah bisa untuk foto keluarga? Ya, tinggal bagaimana kalian ini ya, mungkin bisa diedit atau bisa di crop ya, bisa ini bukan di crop kok, di crop digabungkan ya, ada foto misalkan ayah ibu kamu, kakakmu nggak ada, merantau di luar kota, ayah ibu kamu foto bersama, kemudian ada fotonya kakak digabungkan, diedit atau mungkin ya tadi digabungkan ya, biar pokoknya jumlahnya harus sama sesuai dengan kakak. Kemudian foto rumah tampak depan. Foto rumah tampak depan dan foto ruang keluarga. Jadi fotonya hanya 3, kalau dulu lebih banyak ya. Sekarang fotonya hanya 3, foto keluarga, foto rumah tampak depan, dan ruang keluarga. Kemudian untuk aset, apa saja yang perlu dituliskan atau dimasukkan, diketik di dalam aset itu adalah segala hal yang kalian miliki. Keluarga kalian miliki ya, ayah ibu kalian miliki, misalkan sawah, perhiasan, HP, motor, laptop, dan lain sebagainya, silahkan dimasukkan. Kemudian untuk prestasi ini tidak wajib diisi, tapi kalau kalian ada prestasi yang bisa kalian isi akan lebih baik untuk diisi, tapi tidak wajib untuk diisi. Makanya saya katakan tadi kan tidak harus berprestasi, tidak harus mereka yang juara 1, juara 2, pokoknya lolos saja. Pokoknya kalian lolos SNMPTN, lolos SBMPTN ya. Siapa tahu mungkin di semester 1 sampai semester 5 prestasinya nggak terlalu bagus. Tapi ketika mengikuti UTBK, entah itu katakanlah ngitung benih atau memang belajar sungguh-sungguh, ternyata kalian bisa lolos SBMPTN, ya berarti memang kalian berhak untuk mendapatkan KIP kuliah. Gitu ya. Kemudian kalau di rencana, apa saja yang perlu diketik ya, dimasukkan, itu ada untuk transportasi dari rumah ke kampus, kira-kira biasa. Jadi kira-kira berapa gitu. Jadi berkaitan dengan perencanaan selama perkuliahan kalian. Kemudian untuk seleksinya ya, di situ nanti akan ada pertanyaan kolom seleksi, itu wajib diisi. Jadi kalian seleksinya itu melalui jalur apa? Dipakai mau jalur apa? KIP kuliahnya mau dipakai apa gitu. Apakah bisa Bu diisi 2, misalkan mau dipakai untuk SBMPTN tapi juga untuk mandiri atau SNMPTN atau SNMPTN dan SBMPTN, dicoba saja, diklik 2 bisa atau enggak. Tapi kalau enggak bisa berarti harus memilih salah satu. Kalau bisa 2 ya berarti silahkan diisi 2. Untuk detail-detailnya bagaimana, silahkan kalian masuk ke s.id/petunjuk KIP kuliah ya. Kemudian apa saja hal-hal yang bisa sering terjadi kegagalan dalam daftar kuliah? Yang pertama, NISN-nya nggak valid. Yang kedua, NISN dan NPSN nggak sinkron. 3, NIK-nya nggak valid. Yang usia udah 17 tahun ya, harus segera ngurus KTP ya, jangan sampai nggak urus karena perlu NIK. Kemudian data DTKS-nya nggak ditemukan ya, di Dinsos nggak ditemukan, atau ketika kalian salah input email, makanya saya bilang email jangan sampai lupa usernya dan passwordnya ya. Kemudian untuk kampus-kampus yang buka KIP seleksi mandiri 2020 itu
kampus apa saja, nanti bisa dilihat di YouTube ya, bisa dicari sendiri, mandiri sendiri, literasi sendiri ya, biar infonya jadi lebih valid, kalian jadi lebih tahu mengenai KIP kuliah. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai KIP kuliah. Semangat, mudah-mudahan kalian bisa lolos melalui salah satu jalur masuk perguruan tinggi, kemudian bisa mendapatkan KIP kuliah. Saya rasa juga impian semuanya ya, bisa kuliah gratis. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan KIP kuliah itu. Tetap semangat, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.